inovasi tiada henti, multi-channel public service delivery 150 0164 call center dan ajib siap melayani setia. Pemirsa, apa kabar? Sehat dan semangat selalu ya. Sektor perdagangan internasional selalu menjadi topik menarik untuk diperbincangkan. Terlebih kondisi sosial, kemajuan perekonomian, dan juga perkembangan teknologi telah berdampak pada berkembangnya selera pasar dunia, termasuk di Indonesia. Dalam memberikan kontribusi ekspor barang dan jasa pada aktivitas perdagangan internasional, para pelaku usaha dibantu oleh badan usaha yang memberikan jasa pelayanan atau pengurusan seluruh kegiatan seperti pengiriman, pengangkutan, dan penerimaan barang dengan angkutan multimoda melalui darat, laut, dan udara, yang biasa disebut freight forwarder. Jasa freight forwarding memberikan jaminan bahwa produk akan sampai ke tujuan yang benar, sesuai dengan waktu yang disepakati dan dalam kondisi baik. Namun demikian, mengacu pada McKinsey & Company dalam publikasinya yang berjudul How COVID-19 is Changing Behavior Now and Forever, yang dipublikasikan pada tanggal 30 Juli tahun 2020 lalu, mengungkapkan berbagai perubahan perilaku konsumen di sejumlah negara akibat pandemi. Lalu seperti apa dampaknya dalam bisnis kargo dan freight forwarding? Di episode kali ini, kita akan membahasnya bersama dengan Direktur PT Andalan Samudra, Marsyal Habil. Halo Marsyal, apa kabar? Halo Mas Aldi, baik, alhamdulillah. Mas Aldi gimana? Alhamdulillah, saya baik juga Marsyal. Wah, nampaknya kamu senantiasa jaya raya di darat, laut, dan udara ya Marsyal? Iya, siap. Saya dan pemirsa dari layanan Jakarta On TV ini penasaran Marsyal dengan bisnis yang sedang kamu jalankan. Kita akan membahasnya lebih dalam, namun sebelum itu kita sapa pemirsa terlebih dahulu ya Marsyal. Saya Marsyal. Dan saya Aldi. Anda sedang menyaksikan layanan Jakarta On TV. Tegas inovasi andal. Marsyal, sebagai Direktur PT Andalan Samudra, ini kamu menjalankan bisnis kargo dan freight forwarding. Nah, ini bisnis seperti apa Marsyal? Pemirsa dari layanan Jakarta On TV ini penasaran. Secara singkat, apa saja yang dilakukan dalam menjalankan bisnis tersebut? Oke, Mas Aldi. Jadi untuk bisnis kargo dan freight forwarding sendiri yang kita kerjain sekarang ini, kita fokus ke trackingnya, yaitu membawa kontainernya customer ke gudangnya, dan kemudian kita harus juga dokumen impornya, kemudian ekspornya juga. Jadi intinya kita adalah third party lagi dari logistik suatu perusahaan, di mana kita memberikan solusi di mana perusahaan yang fokusnya ke manufacture atau pembuatan, dia biar fokus ke manufacture, sedangkan kita urus bagian logistiknya. Jadi dia tidak perlu pusing masalah clearance di pelabuhan, kemudian juga dia tidak perlu memanage truk dan bagaimana memanage supir, itu semua kita yang handle. Itu untuk bisnis kargo dan freight forwarder itu sendiri sih fungsinya. Menarik Marsyal, artinya yang kamu lakukan ini cukup kompleks juga ya. Bukan hanya pengiriman barang saja, tetapi juga pengurusan dokumen yang dibutuhkan bagi perusahaan manufacturing yang menjadi konsumen kamu.
Nah, lalu saya tertarik nih, awal mulanya kamu memulai perusahaan tersebut atau menjalankan bisnis ini seperti apa Martial? Dan bagaimana perkembangannya hingga saat ini? Oke, saya sendiri memulai bisnis dengan nama Andalan Samudra ini dimulai dari tahun 2016. Itu kita mulai dengan satu truk kontainer, kemudian sekarang sudah berkembang, sudah menjadi 3 truk, dan untuk trackingnya sendiri kita emang fokus ke sana, dan clearance-nya juga kita dibantu oleh tim ahli kita sendiri. Saya sendiri juga sebagai tim ahli di dalam bisnis ini. Jadi awal mulanya kita pastinya belajar dulu dari perusahaan kita yang sebelumnya, kemudian kita beranikan diri karena memang kita lihat kita bisa melihat banyak potensi sih di bisnis freight forwarding ini, dan memang sangat dibutuhkan oleh banyak pebisnis yang lain dalam membantu supply chain prosesnya mereka. Luar biasa Martial, bisnis yang kamu jalankan ini terus berkembang ya. Tadi kamu sampaikan awalnya kamu memiliki 1 truk kontainer, saat ini sudah mencapai 3 truk kontainer. Lalu sebenarnya Martial, apa yang menjadi modal utama sehingga kamu dapat dipercaya oleh klien kamu sebagai third party logistik? Oke, sebagai third party logistik pastinya yang paling penting adalah komunikasi sih. Karena emang yang kita bawa adalah barang yang bisa dibilang mempunyai value yang tinggi gitu. Jadi kemudian komunikasi itu yang paling penting. Kita harus selalu update bagaimana perkembangan movement dari barangnya itu sendiri. Kemudian juga kita harus memberikan solusi, misalnya emang ada kendala di lapangan, itu kita harus memberitahu sebelumnya. Jadi si pemilik barang pun akan merasakan adanya kenyamanan dalam menggunakan jasa kita. Karena logistik di Indonesia juga, bukan di Indonesia saja sih, tapi seluruh dunia pasti kalau kita punya barang dengan harga tinggi dikirimkan dan dipercayakan kepada orang lain, yang pasti was-wasin itu adalah barang kita sampai atau enggak gitu. Jadi ya yang paling penting adalah komunikasi itu sendiri sih. Dan kemudian kita juga memberikan track record kita, kemudian kita memberikan KPI kita kepada customer kita, jadi agar lebih terpercaya sih ke customer. Juga kita juga banyak masalah legalitas juga kita sudah lengkapi semua. Jadi benar-benar perusahaan kita, bisnis kita itu sangat legal di mata negara, dan kemudian juga sangat aman juga sih untuk customer. Seperti itu. Setuju ya pemirsa bahwa komunikasi akan selalu menjadi kunci dalam membangun kepercayaan dan menjalin hubungan dengan siapapun. Seperti itu ya Martial? Benar-benar. Saya tertarik nih, tadi kamu sampaikan bahwa bisnis yang kamu jalankan ini adalah hal utamanya, ini kepercayaan. Dan itu hanya bisa dibangun ketika ada komunikasi yang benar-benar efektif dan efisien antara kamu dan juga klien kamu. Wah, luar biasa Martial. Lalu saya tertarik nih dengan tantangan yang kamu hadapi dalam menjalankan bisnis tersebut. Lalu bagaimana strategi yang kamu lakukan dalam menaklukkan berbagai tantangan tersebut Martial? Oke, kalau untuk tantangannya sendiri Mas Aldi banyak sih sebenarnya. Jadi kita juga pertama ya masalah persaingan sih Mas. Jadi persaingan itu juga banyak juga kan yang mempunyai bisnis logistik ini banyak. Jadi nggak cuma kita, apalagi kita sebagai pemain baru, kita benar-benar harus meningkatkan trust ke customer. Bagaimana sih cara kita buat meyakinkan customer untuk memakai kita gitu. Kenapa mereka harus memakai kita, itu benar-benar suatu tantangan sih. Jadi benar-benar kita membuat sebuah branding di perusahaan kita benar-benar memperkenalkan jasa kita ke semua orang juga sih. Emang agak berat sih Mas Aldi di awal, karena emang namanya juga perusahaan baru merintis gitu kan. Ya kita benar-benar belusukan, kemudian tanya-tanya, kemudian cari koneksi juga untuk memperkenalkan bisnis kita sendiri sih. Itu tantangannya, kita benar-benar harus kerja dengan canvassing juga, kita harus kuatin juga sih. Jadi emang itu sih tantangan, dan apa yang kita lakukan benar-benar nggak mudah kayak gitu. Makin menarik Martial, tapi kita harus jeda terlebih dahulu nih. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Buat teman-teman semua warga Jakarta, kalau mau ngurus-ngurus izin, urus aja izin sendiri. Karena di sekarang, mulai zaman ini udah ada Ajib, ya kan? Jadi,
semuanya berbasis online dan itu semua lebih gampang daripada sebelumnya. Karena apa? Karena urus izin sendiri itu mudah. Ini IMB gua. Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual bersama dengan pemilik bisnis kargo dan freight forwarding, Direktur PT Andalan Samudra, Marsyal Habil. Marsyal, kita lanjut lagi nih. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan 215 negara di dunia tentunya telah memberikan dampak terhadap berbagai sektor di kehidupan. Lalu bagaimana pandemi ini berdampak terhadap bisnis yang sedang kamu jalankan saat ini, Marsyal? Oke, untuk awal mula ya pasti semua bisnis berdampak sih Mas. Jadi kayak contohnya kita punya customer, manufacturer otomatis untuk mengurangi pekerjaannya kan adanya WFH, kemudian juga apalagi ekspatnya mereka juga tidak bekerja bisa full. Jadi benar-benar pengiriman pun akhirnya tertunda gitu. Kecuali untuk barang-barang pokok, tapi karena emang kita fokus ke manufacture, jadi ya otomatis pengiriman juga berkurang, kemudian juga pekerjaan juga berkurang, sehingga benar-benar berdampak sih di orderan kita. Yang awalnya mungkin bisa 10, sekarang cuma 5 gitu. Jadi benar-benar mempunyai dampak yang signifikan sih di bisnis freight forwarding ini. Ternyata pandemi COVID-19 ini cukup memberikan dampak yang signifikan terhadap bisnis yang sedang kamu jalankan. Tetap semangat ya, Marsyal. Siap, oke. Ini ada hal yang menarik nih, Marsyal. Seperti yang saya baca dalam jurnal yang dipublikasikan oleh McKinsey & Company ini menyebutkan bahwa adanya perubahan perilaku konsumen di seluruh belahan dunia akibat pandemi. Yaitu saat ini konsumen lebih cenderung untuk melakukan pembelanjaan itu melalui online atau e-commerce. Lalu apakah peningkatan pembelanjaan online ini tidak cukup memberikan dampak yang positif terhadap bisnis yang sedang kamu jalankan, Marsyal? Oke, sebenarnya kalau kita berbicara masalah logistik, kalau freight forwarding sendiri, di bisnis saya sendiri ya, di Andalan itu sendiri sebenarnya tidak ada pengaruhnya sih dalam pembelian online kayak gitu. Tapi mungkin untuk bisnis logistik yang lain itu sangat mempunyai dampak yang bagus, terutama untuk e-commerce gitu kan. Karena emang bisa dibilang makin tinggi tuh permintaan mereka, kemudian gudang mereka juga akan semakin besar permintaannya. Tapi kalau dari sisi freight forwarding yang dimana sasaran customer kita sendiri yang berbeda sih, jadi emang tidak terlalu berpengaruh. Tapi saya bisa bilang freight forwarding dengan adanya pembelian online itu juga ada peningkatan, tapi dengan ceruk pasar yang berbeda sih dari kita kayak gitu. Makin menarik ya pemirsa, ternyata sebagai pelaku usaha kita akan selalu menemukan tantangan-tantangan dalam menjalankan bisnis kita. Dan setiap tantangan ini ternyata dapat kita taklukkan, asalkan kita tidak pernah berhenti untuk berjuang. Seperti itu ya, Marsyal? Iya. Marsyal, lalu apalagi nih yang bisa kamu bagikan kepada pemirsa di layanan Jakarta On TV hal-hal menarik ketika kamu menjalankan bisnis ini selama 5 tahun terakhir ini, Marsyal? Oke, kalau pengalaman menarik selama saya berbisnis di freight forwarding ya Mas Aldi, itu tidak terlalu banyak sih sebenarnya, tapi ada beberapa ya. Contohnya yang jelas kalau emang kadang-kadang pengiriman terhambat karena emang macet, kemudian ada kesalahan-kesalahan dari atau ada technical error dari lapangan, itu benar-benar sangat menjadi pengalaman menarik buat saya sih, karena emang ya sebuah pengalaman ibaratnya customer benar-benar menuntut kita tinggi, kemudian kita juga udah menjanjikan ke customer barangnya akan sampai tepat waktu, tapi ya kita tidak bisa untuk menepatinya. Itu sebuah hal yang menarik sih menurut saya bagaimana saya berkomunikasi dengan mereka, kemudian juga apalagi ada masalah-masalah dengan
harus menyangkutkan dengan ya bukan ke kita sendiri gitu, harus dengan pihak lain, pihak ketiga, kita benar-benar komunikasi ke mereka, meyakinkan mereka agar barang customer ini sesuai dengan permintaan mereka, datangnya tepat waktu. Kayak gitu sih untuk hal-hal menariknya. Marshall, ini kita baru saja melewati bulan Ramadan kedua di tengah situasi pandemi COVID-19. Ini saya tertarik nih Marshall, ketika Ramadan kemarin, bagaimana situasi bisnis kargo dan freight forwarding yang kamu jalankan? Dan apa saja strategi yang kamu lakukan ketika bulan Ramadan? Ya, karena emang mau masuk bulan Ramadan ya Mas, jadi emang udah mulai siap-siap nih kita. Pertama pasti komunikasi dengan subkon kita juga, gimana sih biar bisa mendukung atau support kegiatan kita. Kita juga harus persiapkan juga dananya. Kemudian juga kita siapin juga nih regulasi-regulasi apa yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi benar-benar pertama kita edukasi dulu sih ke customer kita bagaimana sih menghadapi bulan Ramadan ini. Kita beritahu kalau emang ada hal-hal yang akan dilarang. Kemudian jadi si customer tahu kondisi yang akan dihadapi di bulan Ramadan, sehingga kita bisa mengantisipasi apa yang akan dilakukan oleh tim kita untuk memenuhi kebutuhan customer kayak gitu. Jadi contohnya itu anggaplah rame di hari Kamis, jadi kita bisa mulai staffing di hari Selasa. Jadi kita benar-benar nggak terlalu tight jadwalnya. Kemudian customer juga mungkin bisa memindahkan pengiriman jadi lebih cepat, atau mungkin di delay sampai setelah Lebaran gitu. Jadi benar-benar banyak sih untuk cara-caranya mengantisipasi peningkatan atau ramainya pekerjaan kita itu sendiri. Makin menarik pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini. Warga Jakarta, saya Ivi Batuta, penyiar Radio KIS 95,1 FM, pembawa acara dan juga ibu dari 2 orang putri. Sedang bosan cari kegiatan bersama keluarga di rumah, mau ikut tantangan yang seru dan menyenangkan. Nah, buat teman-teman yang mempunyai anak, adik atau kerabat lainnya di rumah berusia 7-12 tahun, yuk ikutan tantangan Baca Jakarta dari tanggal 14 Juni sampai 13 Juli. Apa sih itu? Jadi Baca Jakarta ini adalah tantangan baca untuk keluarga berbasis digital dari Provinsi DKI Jakarta selama 30 hari. Yaitu tentunya dengan peserta anak-anak usia 7-12 tahun yang berdomisili atau bersekolah di DKI Jakarta beserta pendamping dari anggota keluarga yang tinggal satu rumah dengan peserta. Peserta dapat melakukan pendaftaran dengan mengakses bacajakarta.jakarta.go.id dan juga mengikuti tantangan baca yang berbeda setiap harinya dengan mengisi booklet online yang disediakan. Buku yang dibaca dapat diakses dari aplikasi digital seperti iJakarta dan juga Let's Read atau dari koleksi teman-teman pribadi. Nah, bagi masing-masing peserta terbaik dari setiap kota madya akan mendapatkan apresiasi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menarik bukan? Untuk informasi lebih lanjut bisa dilihat di Instagram dan juga Facebook Baca Jakarta. Pokoknya untuk semuanya, semangat semua dan salam literasi. Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual bersama dengan pemilik bisnis kargo dan freight forwarding Direktur PT Andalan Samudra, Marshall Habil. Marshall, kita lanjut lagi nih. Tadi begitu banyak nih hal menarik yang kamu ceritakan dan kamu sampaikan terkait dengan bisnis yang kamu jalankan
selama 5 tahun terakhir, yaitu bisnis kargo dan freight forwarding. Dan ada hal yang tidak kalah menarik nih Marshall yang ingin saya tanyakan, yaitu bagaimana kamu mendapatkan legalitas atau perizinan dalam bisnis yang kamu jalankan ini. Berarti saat ini kamu sudah memiliki surat izin usaha jasa pengurusan transportasi atau SIUJPT ya Marshall. Lalu bagaimana nih pengalaman ketika kamu mengurus perizinan pada saat itu? Dan menurut pandangan kamu seperti apa perkembangan kemudahan perizinan di Jakarta saat ini Marshall? Oke, kalau untuk pengurusan izin sekarang ini sih saya akuin lebih mudah gitu. Tapi mungkin di tahun saya membuat tuh tahun 2016, mungkin karena emang masih manual dan belum ada pembaruan ya seperti biasa sih. Jadi kita harus datang kemudian bertatap muka gitu kan, kemudian kita siapkan seluruh dokumen yang kita perlukan. Jadi memang semuanya oke sih kalau menurut saya untuk perizinan, apalagi di Jakarta ini dimudahkan dan memang seluruh pegawainya juga saya bisa bilang sangat mudah untuk diajak kerjasama. Dan untuk baru-baru ini saya juga udah beberapa kali mengurus perizinan sih, terutama di Jakarta ini saya akuin benar-benar ada peningkatannya dari aplikasinya, kemudian seluruh sistem udah mulai online, itu benar-benar sangat memudahkan. Kami para pengusaha benar-benar tidak perlu meninggalkan tempat kerja atau benar-benar atau cuti, jadi seluruhnya udah dimudahkan sih kalau sekarang untuk mengurus perizinan, SIUJPT, untuk urus NIB segala macam itu benar-benar sangat mudah dan gampang deh, diakses dimanapun bisa. Terima kasih Marshall. Apresiasi diberikan kepada kamu dan juga warga ibu kota lainnya yang telah mengurus perizinannya secara mandiri tanpa menggunakan pihak ketiga. Semakin membuktikan bahwa di Jakarta urus izin sendiri itu mudah. Marshall, tadi kita sudah bicara mengenai pengurusan perizinan. Lalu hal yang tidak kalah penting, ini saya juga ingin tahu nih dari pandangan kamu. Bagaimana kemudahan berusaha di Jakarta saat ini? Ya, kalau untuk wajah dari pelayanan Jakarta sendiri itu pastinya udah mulai membaik, udah mulai makin bagus, apalagi dengan adanya sistem online itu sendiri. Sangat memudahkan kita para pebisnis, jadi benar-benar tinggal di tempat untuk memesan seluruh perizinannya dan nanti benar-benar dijemput juga oleh tim dari Pemprov dengan adanya sistem AJIP sendiri ya, antar jemput izin pemotor itu sangat dimudahkan. Jadi benar-benar ya intinya semua dari rumah, semua dari aplikasi, kita nggak perlu datang ke kelurahan atau kecamatan, dokumen juga kita siapkan dari rumah semua, nanti dijemput oleh staf dari DKI, kemudian juga kalau emang udah selesai pun nanti diantar lagi sih. Jadi benar-benar nggak perlu keluar rumah, apalagi dalam kondisi COVID kayak gini, sangat memudahkan dan sangat aman sih. Baik Marshall, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM-PTSP Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen untuk memberikan kemudahan dan pendekatan layanan perizinan dan non-perizinan kepada warga ibu kota guna meningkatkan indeks kemudahan berusaha di Jakarta. Marshall, kita lanjut lagi nih. Apa nih rencana ke depan yang akan kamu lakukan pada bisnis yang sedang kamu jalankan saat ini, khususnya pada PT Andalan Samudra, Marshall? Oke, kalau rencana ke depan sih pastinya kita bakal meningkatkan bisnis kita sih, Mas Aldi. Ya pertama mungkin kita awalnya cuma main di clearance, terus kita akhirnya nanti mainnya ke tracking, dan sekarang juga kita udah mulai main ke gudang sih. Jadi bener-bener kita mau jadi third party logistik dari seluruh kegiatan yang ada dari customer kita. Jadi bener-bener support seluruh kegiatan logistik customer sehingga dia benar-benar bisa menjalankan bisnis dengan fokus, kita yang urus logistiknya. Jadi benar-benar dimulai dari kecil sampai ke gede. Nggak cuman sebatas sebagai agent, kita pun berharap sih Andalan Samudra ini bisa menjadi prinsipal dari customer sih untuk mengurus seluruh kegiatan logistik mereka.
Luar biasa Martial. Semoga bisnis yang kamu jalankan ini dapat terus berkembang ya Martial. Amin. Martial, kita sudah sampai di penghujung acara nih. Namun nampaknya pemirsa dari Layanan Jakarta On TV ini masih penasaran nih dengan bisnis yang sedang kamu jalankan. Khususnya terhadap PT Andalan Samudra. Lalu kemana kita bisa mencari informasi mengenai bisnis tersebut? Oke, kalau kita sendiri, kita punya platform dari website, LinkedIn, sampai Instagram sih Mas Aldi. Jadi teman-teman semua yang ingin tahu seluruh kegiatan kita atau mungkin emang mau bekerja sama mencari third party logistik yang terpercaya dan bisa dibilang komunikatif dan ready 24 jam itu bisa dicek di website kita di asamudra.co.id. Kemudian juga untuk melihat kegiatan kita, seluruh inventaris kita dan seluruh apa yang kita kerjakan ada di Instagram juga sih, untuk foto-fotonya ada di pt.asamudra. Kemudian di LinkedIn juga ada, bisa dicek untuk perusahaan kita ada di Andalan Samudra Mandiri. Nah itu seluruhnya kegiatan kita, kemudian apa yang kita kerjakan dan customer-customer kita, portfolio kita juga udah kita sediakan sih di seluruh platform itu. Dan apabila ingin mengetahui lebih lanjut bisa email ke kita sih, dan kita bakal fast respon untuk merespon apa yang dibutuhkan oleh para customer kita. Saya Marsal, Direktur dari PT Andalan Samudra Mandiri, mengajak seluruh teman-teman pengusaha semua untuk mengurus izinnya sendiri di Jakarta, karena sekarang udah sangat mudah, jadi urus izin sendiri itu mudah. Siap Martial. Semoga Andalan Samudra selalu sukses di darat, laut, dan udara ya Martial. Oke Mas Aldi, siap. Martial, terima kasih atas obrolan hangat dan waktu yang telah diberikan. Salam sehat dan semangat selalu ya. Siap. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam setia melayani Jakarta. Hanya denganmu aku berbagi, hanya dirimu paling mengerti kegelisahan dalam hatiku yang selama ini tak menentu. Tak ada ragu dalam hatiku, pastikan aku jadi cintamu seiring waktu yang telah berlalu. Mungkin kau yang terakhir untukku. Oh, akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cintaku. Janganlah engkau berubah dalam menyayangi dan memahamiku. Untukku akan ku berikan seluruh cintaku. Janganlah engkau berubah dalam menyayangi dan memahamiku. Perlu mengurus izin? Di Jakarta, urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri itu mudah. Empati tegas inovasi Anda.